Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Kang Reza pada kesempatan hari ini sebagai Inner Game Life Coach, sebagai salah satu peserta di Inner Game Life Coach Academy, dan ingin membagikan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti kurang lebih 18 modul pembelajaran bersama Coach Sony Abikim. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan salah satu modul yang dibagikan oleh Coach Sony, yaitu tentang kaidah, pikiran, dan perasaan, the basic of inner game. Nah, seperti kita ketahui, apapun yang kita kerjakan saat ini, baik itu perilaku atau hasil atau bahkan nasib, itu awal mulanya itu berawal dari perasaan. Dan perasaan ini bermula dari pikiran kita. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kejadian, sejatinya kejadian itu adalah netral, tidak punya arti apapun kecuali kita memaknainya. Dan pemaknaan ini akan muncul tergantung dari apa yang kita pikirkan, tidak serta-merta otomatis menjadi apa yang kita rasakan. Nah, maka pada kesempatan ini izin saya menyampaikan setidaknya ada 7 kaidah utama, 7 kaidah basic agar kita bisa memahami pikiran dan perasaan kita. Dan welcome to Inner Game. Yang pertama, yaitu manusia diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtiar. Nah, sering banget kan kita dengar kata ikhtiar. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan apapun itu dalam bentuk upaya, baik itu mencari nafkah atau mungkin ketika kita belajar, ketika kita mengajar, ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk hidup lebih baik lagi agar senantiasa hidup kita dalam keterbimbingan Allah. Dan ternyata manusia itu diberi kemampuan untuk memilih perasaan, tindakan, dan pikiran itu sendiri. Jadi sejatinya kita itu punya free will, kita itu punya kebebasan memilih, dan Allah memberikan itu kepada kita, kepada manusia. Dan itu adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, yaitu kejadian atau situasi itu tidak sama dengan pikiran. Nah, jadi bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebutlah yang mempengaruhi perasaan kita. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal. Jadi sejatinya kejadian itu netral, tidak ada positif, tidak ada negatif gitu ya. Semuanya sama. Sampai akhirnya kita sendiri yang memaknai kejadian itu. Apakah kita akan memandang buruk suatu kejadian, suatu peristiwa, atau sebaliknya. Kita merespon kejadian itu dengan respon-respon terbaik, respon-respon positif yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita pilih. Dan itu adalah kaidah yang nomor 2. Nah, kaidah yang nomor 3, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Ya, tadi seperti sudah saya sampaikan juga kan sebelumnya, kita tuh nggak bisa memilih kejadian tertentu.
karena itu takdir dari Allah. Tapi kita bisa memilih respon terhadap kejadian apapun yang Allah titipkan kepada kita. Yang berikutnya, kaidah nomor 4, yaitu untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Untuk mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Dan untuk mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Jadi hasil itu berdasarkan action kita, dan action itu berdasarkan mindset kita. Apapun yang kita pikirkan, itu akan bisa jadi kenyataan suatu saat nanti. Termasuk seperti doa kan, Allah sesuai prasangka setiap hambanya. Maka dari itu yuk kita mulai melatih pikiran kita dengan pikiran yang baik-baik saja ketika kita memang menginginkan hasil yang baik-baik pula. Kaidah yang berikutnya, yang nomor 5, yaitu agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya terlebih dahulu. Kata kuncinya adalah sadar. Kita tuh nggak mungkin bisa mengelola, bisa mengendalikan, bisa memanage sesuatu yang kita nggak sadari. Jadi ini penting banget teman-teman semua. Salah satu yang mesti kita lakukan di awal adalah kita sadar dulu. Begitu banyak kegiatan, pekerjaan, aktivitas kita yang kita lakukan secara otomatis, otodidak. Saking kita udah terlalu sering gitu hidup, kerja sekedar kerja, akhirnya kita hilang pemaknaan, hilang kesadaran dalam melaksanakan setiap aktivitas yang kita kerjakan sehari-harinya. Untuk itu, di poin 5 ini, di kaidah nomor 5 ini, yuk sama-sama kita sadar. Yang berikutnya, kaidah nomor 6. Nah, ini nggak kalah penting teman-teman sekalian. Kaidah nomor 6 adalah, meskipun hasil bisa dipengaruhi oleh perilaku, wah ini penting banget nih, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup kita. Nah, seperti kita sering alami gitu ya, kita sudah berikhtiar sekuat tenaga, kita sudah melakukan upaya yang paling baik, tapi pernah nggak ternyata hasilnya tetap nggak sesuai harapan, hasilnya tetap tidak sesuai keinginan kita. Karena mesti kita sadari teman-teman, sekuat apapun kita berikhtiar, pada akhirnya hasil itu di luar kendali kita. Karena hasil ada di kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ini menjadi penting banget, dan ini yang mengantarkan kita kepada kaidah nomor 7, yaitu jangan mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Kita perlu meminta tolong kepada pemilik diri yang bisa membolak-balikan hati. Ya, ini kaidah nomor 7, dan bisa jadi ini adalah kaidah yang paling utama. Karena pada akhirnya diri kita pun milik Allah. Hasil milik Allah. Segala amal soleh kita pun karena Allah yang mengizinkan. Segala kebaikan-kebaikan kita, kebermanfaatan kita, pada akhirnya Allah yang mengendalikan semuanya. Termasuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang ada di dalam hati kita, semuanya tuh ada di genggamannya Allah, teman-teman sekalian. So, yang paling penting dari semuanya adalah kita mesti meminta kepada sang pemilik hati. Karena hanya Allah lah yang memiliki hati kita, yang maha membolak-balikan hati. Itulah kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Bahkan beliau pun berdoa untuk dirinya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. So, pada akhirnya kita hanyalah hamba yang lemah, hamba yang senantiasa hamba yang senantiasa butuh pertolongan Allah, hamba yang senantiasa butuh ditolong sama Allah, termasuk dalam mengelola pikiran, perasaan, tindakan, dan perilaku kita. So, teman-teman, sebagai penutup, yuk mari sama-sama kita menyadari kesadaran yang paling penting bahwa kita adalah seorang hambanya Allah yang nggak bisa apa-apa kecuali Allah tolong. La haula wa la quwata illa billah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian sebagai sharing di sesi awal untuk Inner Game Life Coach Academy. Teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.